Oke sahabat cinta punce dimanapun Anda berada, jadi PBBI Wonosobo mengadakan pameran dan kontes punce nasional bertajuk The Soul of Java. Kelasnya dari kelas prospek, kelas pratama, madya sampai kelas utama. Nah, akan ada banyak kegiatan lainnya, jadi ikuti terus pameran dan kontes punce The Soul of Java tanggal 25 Februari sampai 6 Maret di Taman Rekreasi Kaliangat, Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pecinta punce Indonesia. Nah, jumpa lagi dengan Mas John di channel Mas John Punce. Nah, pada kesempatan kali ini ya, ada pucuk-pucuk muda jenis cendrawasih atau pilantus ya. Oke teman-teman, kita akan ngapain pada kesempatan kali ini? Nah, sebelum kita lanjut, mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Salam satu hobi, ikuti terus video ini sampai selesai karena akan ada banyak tips-tips menarik. Oke teman-teman, let's go. Nah, ini teman-teman ya, penampakan cendrawasih. Kita lihat dulu dari basicnya ya. Aduh ini. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Ini dari basicnya. Nah, kita lihat dulu ya. Ini satu pohon ya. Ini satu pohon karena kan karakter cendrawasih itu dia pohon ini ya, perdu ya, perdu atau belukar itu ya. Jadi dari satu pangkal pohonnya bisa tumbuh banyak tunas. Nah, ketika tunas ini dibiarkan jadinya kayak gini ya teman-teman. Ini ya. Oke, kita putar dulu. Nah. Ini bagian belakangnya ya. Oke, nah itu kita sudah lihat muter tadi. Nah, kita berangkat dari konsepnya dulu ya teman-teman. Jadi untuk konsep awal punce ini, dia adalah konsepnya ekspresionis. Kenapa ekspresionis? Karena dia berumpun. Kenapa berumpun? Karena dia berbatang banyak, ya, berbatang banyak ya. Nah, ini beda dengan model punce model grouping. Kalau grouping itu kan dari berbagai pohon ya, dari beberapa pohon kemudian dijadikan di dalam satu wadah pot. Tetapi kalau model berumpun gini, dia satu pohon ya, satu pohon dari pangkal akarnya dia muncul banyak pohon, banyak tunas-tunasnya. Nah, ini ya, ini bedanya dengan grouping. Jadi ini satu pohon ya, makanya disebut konsepnya ekspresionis. Modelnya berumpun ya, berumpun. Oke teman-teman, oke itu modelnya berumpun. Ini untuk model berumpun ini kita harus memperjelas ya, karena kan masing-masing ini sebagai satu pohon yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, kita makanya memperjelas anatominya ya teman-teman. Kita perjelas anatominya mulai dari batang, cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya dari masing-masing pangkal ini. Jadi nanti kita akan bikin ruang-ruang atau bikin dimensi-dimensi dari masing-masing pohon ini ya. Oke teman-teman. Nah, kalau kita perlihatkan ini ada satu ya, yang dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kurang lebih ada 8 ya. Ada 8 titik tumbuh batang. Dan titik tumbuh batang utama. Nah, oke, tadi saya mengatakan bahwa
untuk konsepnya adalah ekspresionis berumpun. Nah, tetapi ini akan sedikit berbeda teman-teman. Sedikit berbeda karena di sini saya menggunakan akar gantung. Nah, ini akar gantungnya teman-teman. Nah, jadi kan sedikit menarik dan berbeda. Memang akar gantung biasa dipakai di bonsai jenis ficus atau jenis beringin, tapi untuk bukannya tidak boleh dipakai untuk bonsai jenis yang lainnya, itu sangat boleh karena itu adalah seni ya. Ini jadi nggak apa-apa. Misal kita mau bikin sancang ada akar gantungnya, oke. Mau bikin serut ada akar gantungnya, oke, nggak masalah ya. Karena ini adalah seni, oke ya. Jadi untuk kenapa saya katakan surrealis, karena garis hayalnya yang ada di akar gantungnya ini. Nah, ini mengibaratkan bahwa bonsai ini dia berukurannya lebih besar. Garis hayalnya ini ya teman-teman. Garis hayalnya yang ada di akar gantung. Nah, tetapi untuk bagian mahkota atasnya ini konsepnya adalah surrealis ya. Surrealis, ekspresionis berumpun. Kalau basicnya surrealis, bagian ininya ekspresionis, jadi gabungan. Hanya itu dalam membuat bonsai kita kadang nggak hanya terpaku dalam satu konsep ya, kita bisa perpadukan dari berbagai macam konsep yang ada. Seperti ini contohnya ya. Oke, itu dari konsep. Terus kalau dari karakternya, tadi saya katakan bahwa bonsai cendrawasih ini termasuk bonsai ini ya. Dia berukuran kecil untuk karakter pohonnya dan dia adaptif baik di daerah panas maupun daerah dingin, di dataran tinggi maupun dataran rendah. Tapi banyak dipakai di dataran tinggi ya, karena dia penyuka kelembapan. Pohon ini suka kelembapan, jadi semakin lembab dia semakin suka. Nah, tetapi ini saya di daerah panas, dia juga ini tumbuhnya juga cukup subur ya teman-teman. Lihat tuh. Jadi ini makanya adaptif di berbagai daerah. Jadi ini sangat menarik. Terus yang kedua adalah daunnya ini cukup kecil ya. Kita lihat teman-teman. Daunnya kecil, jadi ini sangat menunjang sekali untuk dibikin bonsai dengan ukuran small ataupun mameh, bahkan situ ini juga bisa nyampe. Itu ya. Terus dan karakter batangnya ini terlihat ini ya. Kalau ini habis hujan terlihat tua, putih tua ya karakternya ya. Nah, terus untuk karakter daunnya selain kecil tadi itu dia berdaun tunggal beraturan. Jadi kanan kiri kanan kiri kanan kiri terus ya. Tidak dalam satu titik. Nah, pohon dengan karakter ini biasanya untuk jadi bonsainya lebih lama. Karena dari satu titik tumbuh hanya akan muncul satu mata tunas. Berbeda dengan pohon-pohon yang berdaun ganda atau berdaun majemuk ya. Oke teman, itu kita sekilas tentang ini karakter dan juga konsepnya. Nah, setelah itu saya akan melakukan ini, memperjelas ruang dimensinya. Nah ya, oke teman-teman. Nah, ini kan kalau seperti ini dalam tampilan umum kita nggak jelas ya, mana cabangnya, mana rantingnya, mana anak rantingnya. Nah, makanya dalam proses pembuatan ini dia akan memperjelas. Nah, biasanya untuk ini cabang-cabang yang dia sifatnya di atas sebagai semi mahkota dari masing-masing batang ini. Nah, ini kan biasanya tumbuhnya paling dominan. Nah, tumbuhnya paling dominan, sementara cabang-cabang yang lateral, yang ke samping ini yang nanti digunakan sebagai ujung dari cabang atau ujung dari batang ini malah kalah. Nah, makanya fungsinya kita melakukan pemangkasan di yang bagian atas itu agar cabang yang bagian bawah itu bisa tumbuh lebih maksimal dan lebih besar lagi. Nah, untuk melakukan pemangkasan kita lakukan ini, perjelas dulu anatominya ya. Oke, semisal ini pohon yang satu atau batang pertama ya, batang satu, yang belakang ini cabang dari pohon, dari batang ini, terus ini juga cabang kedua. Nah, ini yang belakang cabang ketiga, seterusnya ya, ini cabang keempat dan seterusnya. Nah, ini ujung cabangnya di sini ya teman-teman. Nah, ini sebagai ujung. Nah, sebagai ujung dia posisinya harus lebih panjang ya, karena menandakan arah tumbuh. Nah, arah tumbuhnya kebetulan untuk yang ini kan miring ya. Nah, miring
rebah ya bahasanya ya, rebah. Nah untuk arah tumbuhnya makanya ini. Nah terus yang kita ambil yang bagian atas ini, dia sebagai top mahkota dari batang yang pertama ini. Oke ya, begitu juga seterusnya kalau kita di percabangan ya. Cabang kita perhatikan dulu, cabang susunannya adalah ranting. Nah kita perhatikan dulu ranting pertama, ranting kedua, ranting ketiga, dan seterusnya. Nah ujung dari cabang pertama kita mau arahnya mau kemana. Nah semisal di sini saya arahnya semisal ini ya teman-teman. Nah makanya saya akan memperbesar yang ini, dan ini posisinya lebih panjang daripada cabang ataupun ranting yang lainnya. Oke ya, gitu. Nanti di perantingannya juga sama kurang lebih tahapnya, prosesnya seperti itu. Nah untuk pemangkasannya, karena ini kan ukurannya dia di small dan juga cukup padat, makanya ini untuk bagian mahkota ataupun awannya saya bikin dia lebih pendek ya, seperti ini ya. Nah saya sisakan 2 mata tunas karena kebetulan kan ini agar cukup rapat ya. Nah ini teman-teman. Oke. Nah nanti dari masing-masing ini dia akan tumbuh lagi, akan mecah lagi, jadi lebih rapat lagi untuk ini top mahkotanya ya teman-teman. Dan ini enak kalau kita di cendrawasih, nggak perlu ini ya, nggak perlu kita pruning karena daunnya memang sudah kecil. Nah ini untuk memperjelas ruang-ruangnya, biar ada ruang isi dan ruang kosongnya biar lebih jelas. Dan untuk pemangkasan ini perhatikan arah tumbuhnya juga ya teman-teman. Oke, nih ya, ini satu cabang sudah saya pangkas. Ya, satu cabang sudah saya pangkas. Nah jadi dalam proses ini ya, mahkota cabang ini dia bentuknya nggak bulat-bulat gini, nggak bulat-bulat, artinya nggak garis bulat gini ya. Tapi ada sisi keluar masuknya, misal ini set. Nah ini di sini nanti ada ini, ada fase. Nah ada ruangnya ini ya, ada ruang dan dia agak keluar sini. Nah terus ini sebagai ujungnya dia posisinya lebih panjang. Oke, ini juga ini sebagai ujung dari ranting dia posisinya lebih panjang, jadi agak runcing. Nah runcing ini dia menandakan arah tumbuh ataupun arah gerak dari suatu cabang ataupun ranting dalam suatu bonsai. Oke ya, gitu teman-teman. Nah itu sebagai bagian dari satu tip cara pemangkasan untuk perantingan dari saya. Nah nanti saya akan melakukan proses ini langsung setelah jadi hasilnya, nanti kita akan lihat dan pelajari bersama-sama lagi. Nah oke teman-teman, jadi ini hasil pemangkasannya ya. Nah secara visual dari depan kita kan bisa melihat dimensi cabang-cabang yang ada di belakang ya, tuh kelihatan semua teman-teman. Oke ya, jadi cabang, ranting ataupun batang yang ada di belakang dari dimensi diam ini kita bisa melihat semuanya. Nah inilah fungsinya proses pemangkasan ya, pemangkasan dan memperjelas status anatomi dari masing-masing pohon.
ya. Tinggal terlihat terlalu berat lagi ya teman-teman. Nah, kita tinggal menunggu ini pertumbuhan tunas baru, pecahannya juga sudah ada pecahannya. Nah, kita tinggal bisa ini. Nah, ini yang atas masih saya los ya, karena untuk terusan dari top mahkotanya menurut saya masih kurang besar, masih saya los. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dulu ini tip dari Mas John Bunje, dan sekali lagi mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share, dan aktifkan tombol notifikasinya.